Selamat pagi buat kita semua, ya ahohu. Perkenalkan, saya Peter Totosarogea, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran UKIM saya yang dilaksanakan secara luring di kelas 10 Bisnis Konstruksi Properti di SMK Negeri 1 Sogaiadu, Kecamatan Sogaiadu, Kabupaten Nias, dengan mata pelajaran menggambar teknik. Untuk itu, saya memohon kepada dosen penilai untuk memberi masukan terhadap video pembelajaran yang saya buat ini. Berikut videonya. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. SMK? Bisa. Bisa. Terima kasih. Pada kiranya apa mau absen dulu sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Tolong didengarkan namanya. Yang pertama Arusman. Adelman Babe. Agus Limanura, Edi Berkat, Romi Julian Tugea. Nanti ada satu orang yang absen ya. Ya, Pak. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan dulu. Jadi sebelum kita mulai, saya minta dulu satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih pada pagi hari ini kita masuk pada materi kita, itu mengenai penggunaan peralatan gambar teknik. Di mana materi ini sudah sebagian kita bahas kemarin. Ada yang masih ingat apa saja peralatan gambar teknik yang kita gunakan? Segitiga. Penggaris Segitiga. segitiga, pasang segitiga. Berapa sudutnya itu? Cuma sudutnya semua 180 derajat. 180 derajat. Jadi setiap satu penggaris itu ada jumlah sudutnya semua 100 berapa? 80 derajat. Tolong diingat-ingat itu ya. Materi kita yang kemarin. Nah, seterusnya ada juga peralatan-peralatan lain yang digunakan selain dari penggaris segitiga, yaitu ada pensil mekanik, kemudian ada gambarnya, kemudian apa lagi? Ada jangka, apa lagi? Penghapus, sablon, lapido, kemudian beja gambar. Apa lagi yang masih belum Bapak sebutkan? Busur. Apa fungsinya busur? Untuk mengukur sudut. Ada lagi? Jangka. Itu materi kita yang kemarin. Apa lagi? Amplas. Untuk apa itu? Untuk meruncingkan apa? Bukan. Pensil. Tepuk tangan. Terus apa lagi? Ayo. Siapa yang bisa saya kasih nilainya 100? Pensil mekanik sudah tadi? Pensil gambar. Gambar sudah. Gambar.
Pensil gambar. Adakah kita menggunakan pensil gambar? Iya. Pensil 2B. Ya. Dan peralatan-peralatan yang lain yang digunakan untuk menggambar teknik secara manual. Bapak sudah sampaikan kemarin kalau misalnya kita menggambar manual, itulah peralatan yang kita gunakan seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Mohon perhatian di sini. Ya. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi, ya, kita tidak menggunakan peralatan-peralatan ini. Ya. Seperti yang sudah Bapak tunjukkan kemarin itu di Google SketchUp atau menggunakan aplikasi atau ya. Bagaimana cara menggunakan pensil gambar dan peralatan-peralatan gambar yang lainnya. Kita mulai dari pensil gambar. Nah, di sini dikatakan arahkan pensil dengan kemiringan 80 derajat ke arah tarikan garis yaitu ke kanan. Ini saya hanya mengulas saja karena ini sudah Bapak sampaikan kemarin. Kemudian waktu menarik garis, pensil harus sambil diputar. Bapak sudah kasih contoh kemarin. Ini materi-materi kita yang sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu. Nah, seperti ini dia. Kemudian ada penghapus. Ya, penghapus itu untuk apa? Penghapus itu untuk apa? Untuk menghapus pensil. Siapa dulu? Yang bisa? Ya, sekarang. Guna penghapus itu untuk menghapus serakan pensil biar tidak merusak gambar. Ya, ada lagi yang bisa? Ada lagi yang bisa? Menginformasikan? Ya, sekarang. Penghapus itu mengembalikan seperti semula, mengembalikan seperti tinta pensil seperti semula kertas gambar warna putih. Menghapus. Ya. Menghapus tinta pensil. Berarti kalau misalnya ada koreksi, ada garis yang mesti kita hapus, yang kita tidak butuhkan, berarti kita akan menghapus. Atau mungkin sudah kita terlanjur untuk membuatnya garisnya, jadi kebetulan setelah kita perhatikan kembali, itu tidak mesti kita gunakan, maka disitulah penghapus ini kita gunakan. Ya. Seterusnya ada jangkar. Tadi sudah kita sebutkan salah satu peralatan dalam teknik secara manual itu adalah jangkar. Nah, penggunaan jangkar itu buat apa? Itu membuat lingkaran. Membuat lingkaran. Ya, itu salah satu manfaat dari jangkar. Pensil yang digunakan untuk jangkar sebaiknya berujung pipi dan tajam. Ini biasanya digunakan sebagai gambar awal atau sketsa. Nah, ini dia gambar jangka itu atau pemakaian jangka. Caranya di atas akan diperhatikan. Ada mal lingkaran, ada juga mal untuk elips. Nah, ini gambar-gambar sablon. Ada mal lengkung dan ada juga mal segi N. Ada juga mal kufa dan mal huruf dan angka. Kemudian yang terakhir adalah rapido. Ini pada zamannya saya dulu, waktu saya SMK, inilah yang kami pakai adalah rapido. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua.
Yaitu yang pertama, siswa mampu menggunakan peralatan gambar teknik secara manual sesuai dengan prosedur. Kedua, siswa mampu menggambar zona bangunan sederhana dengan menggunakan peralatan gambar teknik secara manual. Jadi itu yang kita lakukan pada hari ini. Kita mencoba menggunakan peralatan gambar sesuai dengan prosedur. Ya, nanti ada Bapak kasihkan tugasnya nanti untuk digambar. Ada nanti LKPD yang akan Bapak bagikan, nanti akan kita buat. Silakan nanti ada diskusinya di situ dan silakan gambarkan dena yang sudah saya kasih di LKPD tersebut. Ya. Jadi sebelum masuk di situ, silakan saksikan, silakan lihat video ini. Bagaimana cara menggunakan peralatan gambar yang baik atau cara membuat sebuah dena bangunan dengan menggunakan peralatan yang sesuai dengan prosedur atau peralatan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghapus tabel, kemudian jalur tisu yang selalu bertolak. Kemudian satu lagi peralatannya yaitu jangka. Cuma hari ini waktu membuat video, penonton jangkanya tertinggal di rumah satunya. Kalau penonton belum bisa atau belum dapat izin keluar karena harus masih tambahan karantina, jadi mohon maaf hari ini Mendengar suaranya? tidak bisa menjaga jangka dan harusnya nanti hubungannya gimana jangka. Tidak apa-apa, yang penting kalian tahu prosesnya. Nanti kalau kalian buatnya seperti itu, kalau kalian juga masih masa apa ya, perpanjangan karantina. Oke. Anak-anak kalian harus tahu, selain sharing sama teman-temannya, bagaimana cara Coba diperhatikan ya. Yang tulis dulu. yang lain, karena juga saya membuat rumah kalian masing-masing, kalian bebas berkreasi. Nah, yang pertama, sekarang kalian sedang kertas gambarnya tetap ya sama A3 tempat kopnya. Nah, ini saya berjelas dulu. Nah, langkah yang pertama adalah sesuai gambar yang sudah Anda berikan. Kalian tentu akan menggambar dena seperti itu ya, yang di PDF dan PDF. Nah, langkah pertama kalian harus membuat garis as. Ini yang dimaksud garis as. Nah, garis as itu apa? Garis as adalah satu garis yang berada di titik tengah. Ini adalah patokan kita akan menggambar dinding nanti. Karena dinding digambarkan dengan dua garis, maka garis ini harus berada di tengah-tengah. Nah, pada umumnya gambar dena itu harus menggunakan skala banding 1:100. Artinya 1 cm itu pada jarak sebenarnya adalah 100 cm atau 1 meter. Kalau dinding itu tebalnya yaitu 15 cm, batu batanya yaitu 12 sampai 13, kemudian setelah tingginya 1,5 kiri kanan atau 1. Jadi kalian harus menggambar dua garis dengan garis aslinya dengan jarak 1,5 mm. Bisa bayangkan kan? Seperti apa? Jadi yang harus kalian perhatikan dalam menggambar garis as yaitu wajib menggunakan dua penggaris siku. Karena apa? Tanpa dua penggaris siku tidak akan tercipta gambar yang benar-benar siku seperti ini. Jadi kalian tahu kan sekarang dari awal kantor menekankan wajib memakai penggaris siku ya ini. Seperti ini garis as.
ingat garis asal betul-betul inti sekali karena apa? Setelah jadi nanti garis asal akan kita hapus. Nah ini merupakan garis bantu. Sama ketika kalian di laptop nanti kalian juga harus menggunakan garis bantu atau garis asal. Karena selanjutnya setelah garis asal tadi yang ini berarti sudah terdapat ya. Kemudian sesuai yang saya bilang tadi kita Coba diperhatikan ya. lanjutkan. Bagaimana langkah-langkahnya di menggambar dengan itu. Kalau kita ini memakai sekali. Baik, itulah video tadi bagaimana cara membuat sebuah denah dengan menggunakan peralatan manual. Ada tadi peralatan yang digunakan di sana apa saja? Apa yang anda lihat di situ tadi apa saja peralatan gambar yang digunakan? Pasang segitiga, kemudian gambar. Jadi di video ini bisa kita lihat bagaimana dia membuat sebuah denah bangunan. Saya yakin dan percaya Anda sudah pernah melihat denah bangunan sebelum saya lakukan ini kan? Sudah pernah? Sudah. Nah, apa yang bisa Anda ambil dari video ini? Apa yang bisa Anda pahami dari video ini? Ya? Bisa Anda jelaskan apa yang sudah Bapak tulis ini di atas? Yang pertama, dalam pembuatan denah, itu harus ada skala perbandingan. Ada skala yang kita gunakan, kita tentukan, atau perbandingan. Apakah perbandingan itu kita pakai skalanya itu untuk memperbesar gambar atau memperkecil? Ya, tadi sudah dijelaskan di situ. Nah, seterusnya, ada kalian lihat ini tadi, ada videonya. Nah, kalau Anda menemukan ini, berarti ini adalah perbedaan lantai. Kalau di denah itu sudah termuat yang seperti ini, itu adalah perbedaan lantai. Kalau misalnya dia positif, kalau misalnya Anda menemukan gambar bangunan nanti sudah tertulis di situ ada positif 0,003, berarti lantainya itu naik. Ya, lantai di lokasi itu naik. Di mana tadi? Nah ini. Lantai dapurnya, ruang keluarga ini. Berarti lantai di ruang keluarga ini dari sini ke sini naik setinggi 3 cm dibandingkan dengan lantai yang di dapur. Kalau di dapur min 0,03. Berarti lantai dapur itu turun sekitar 3 cm. Bisa dipahami itu? Bisa. Ya, begitu juga dengan di kamar mandi, di toilet. Tidak mungkin lantainya lebih tinggi dari lantai yang di ruang keluarga atau di lantai yang lain. Mestinya dia turun. Itu min. Ya. Bisa dipahami? Kemudian dari yang kita lihat tadi ada yang sudah dibuat seperti ini kan? Ini denah. Denah itu kita bisa melihat dari atas. Ya, seolah kita memotong bangunan itu. Ya, jadi kalau Anda melihat ini di setiap sudutnya itu sudah dihitamkan begini, sudah diarsir, berarti itu adalah kolom atau tiangnya. Ya, kolom atau tiang. Jadi itu teknik untuk membaca denah bangunan. Ya. Baik, saya tutup ini. Ada pertanyaan dulu. Sebelum kita lanjut. Ada? Ada yang kurang dipahami? Nah, sekarang kita masuk pada membuat denah bangunan. Pengertian denah.
Dena secara umum adalah sebuah peta dalam ukuran minimalis kecil yang menggambarkan suatu lokasi, tempat atau bangunan secara spesifik. Nah, kalau kita lihat tadi di videonya, itu sudah ditentukan semua di mana letak-letak di setiap ruangan itu. Mana ruang tamunya, mana kamar tidurnya, mana dapurnya, dan di mana letak toilet. Jadi anak-anak kami, anak-anak saya semua nanti di sini, ketika Anda sudah bisa menggambar teknik, Anda sudah bisa menjadi seorang perencana. Nah, itu kerja Anda, merencanakan. Kalau misalnya ada tanah sekarang lebarnya 10 meter, kemudian panjangnya 30 meter, kira-kira ukuran berapakah bangunan yang bisa kita buat di situ? Kemudian di mana letak pintunya? Makanya kita sangat membutuhkan gambarkan. Karena mengingat biaya bangunan ini besar, ya, biaya bangunan ini besar, maka kita harus teliti dalam perencanaan. Kita rencanakan sebaik mungkin. Tidak mungkin nanti sudah kita buat lalu kita bongkar lagi. Bisa-bisa saja, cuma membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya. Jadi itulah fungsinya Dena. Nah, secara umum pengertian Dena itu adalah sebuah peta dalam ukuran minimalis kecil. Nah, di situ tadi sudah jelas menggunakan yang namanya skala. Jadi pelajari apa itu skala? SMP sudah kan? Sudah. Ada skala untuk memperbesar, ada skala untuk memperkecil. Ya. Menggambarkan suatu lokasi, tempat atau bangunan secara spesifik. Ya, dijelaskan di situ di Dena itu dijelaskan semua. Seperti yang saya katakan tadi, di mana posisi dapurnya, di mana posisi toiletnya. Tidak mungkin toilet berada di depan. Tidak mungkin itu. Ya, jadi kita harus gambar terlebih dahulu. Jadi kita ini sebagai seorang perencana. Yang diambil dengan part atas bangunan itu bisa disebut dengan sebuah Dena. Nah, itulah pengertian Dena secara umum. Nah, ini fungsi Dena. Dena digunakan untuk menunjukkan posisi setiap ruangan. Seperti yang sudah dijelaskan melalui video tadi, di mana posisi-posisi tempat. Ya, apakah itu tempat kamar tidur, apakah itu toiletnya, itu di Dena semua dikasih nama itu. Berapa perbedaan lantainya? Itu sudah dijelaskan di Dena. Karena kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan gambar secara manual itu, jadi kita mencoba membuat sebuah Dena bangunan ya, yang paling sederhana dengan menggunakan peralatan gambar sesuai dengan prosedur. Kita menggunakan pasang segitiga untuk menggambar sebuah Dena. Saya akan bagikan nanti tugas kelompoknya. Karena kemarin Bapak sudah bagikan kelompok kan? Sudah. Bagi kelompok kemarin. Jadi masing-masing nanti setiap kelompok saya akan bagikan tugasnya. Silakan didiskusikan dan silakan digambarkan. Ya. Jadi setelah nanti itu, setelah tugasnya sudah dibuat, silakan nanti dipresentasikan ke depan. Jadi sebelum kita masuk di situ dulu untuk mengerjakan tugas diskusinya, ya, mengerjakan tugas kelompok. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin ada yang kurang jelas, ada yang kurang dimengerti, silakan ditanya. Ada? Tidak ada? Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Sudah? Nah, jadi sekarang kita mencoba membuat gambar Dena sementara. Ada nanti Bapak bagikan di sini. Dari sini tugasnya masing-masing setiap kelompok. Kemarin Bapak sudah bagi kelompoknya, saya berikan waktu untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang. Ini 20 menit. Ya, setelah itu nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi ini Bapak akan bagikan ini sebagai tugas kelompoknya. Di situ nanti sudah tertera petunjuk untuk mengerjakan tugas di kelompoknya masing-masing.
Baik, saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Setelah itu nanti silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Sekali lagi Bapak ingatkan ya, gunakan sepasang segitiga. Jangan hanya satu. Kalau hanya satu sudah pasti itu garisnya itu baling. Mana pedoman? Ada pedoman. Misalnya garis pinggir bisa. Sekarang kan mau buat garis horizontal kan? Kalau kalian buat garis horizontal, untuk di mana? Masa kamu memperdomani garis pinggir. Jadi buat gambar dari garis horizontal begini. Ini kan secara horizontal. Kalau misalnya mau buat garis vertikal, ini ditahan, ini yang dipindahkan. 3 cm. Nah, kalau Anda sudah mahir nanti untuk menggambar manual ini, sudah mahir menggambar pena, bisa Anda masuk menggunakan aplikasi. Nah, ini gambar yang dibuat melalui aplikasi Google SketchUp. Ya. Siapa kelompok yang sudah siap dulu? Silakan. Baik, yang lain silakan dengarkan. Hasil yang diberikan kepada kami itu kelompok 2. Baik, kami akan langsung menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak, yaitu menurut pendapat kalian bagaimana cara menggunakan sepasang garis segitiga dalam gambar ini. Mungkin dari kata ini tadi, dalam menggambar teknik ini cara menggunakannya sulit. Tapi kalau kita menggunakan buku gambar ini sangat tidak bisa digunakan karena kita masih pemula untuk menggambar teknik. Cara menggunakan sepasang garis segitiga, contohnya ini depan adalah buku gambar. Cara menggunakan belok garis segitiga itu membuat garis lurus atau garis vertikal. Contohnya ini dalam buku gambar. Cara penggunaan garis segitiga tidak boleh kedua garis ini tidak boleh pisah, harus bersamaan untuk membuat satu garis atau garis vertikal. Contohnya kita membuat garis vertikal 1 sampai 4 itu membuat garis vertikal dari angka 1, 2, 3, dan 4. Oke, mungkin itu saja dari sepasang
segitiga bilang tidak ada keterangan. Ini belum ada pintu, jendela ini masih belum ada keterangan. Coba teman-teman lihat semua, ini belum ada keterangan. Dan saya menggunakan ini menggambar sepasang garis segitiga, pensil, penghapus, dan lain-lain. Mungkin teman-teman yang lain membuat yang berbeda seperti ini. Mungkin teman-teman bisa mempresentasikan di depan ini. Oke, yang lain ada gambarnya? Kasih tunjuk dulu gambarnya. Terima kasih untuk kelompok 2. Berikan aplaus dulu untuk kelompok yang lain, kelompok yang lain. Silakan. Lain kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami cara membuat garis segitiga, langsung saja membuat garis segitiga, cara membuat garis bertabuh. Ya, kita mau buat garis horizontal. Ya, kalau ukurannya 12 yang gini ya teman-teman. Baik, terima kasih dari kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil diskusinya. Saya berharap ini akan diperbaiki ke depan, terutama pada penjelasan tadi yang kurang jelas untuk hasil presentasi. Kemudian saya juga berharap supaya Anda berlatih kembali dalam penggunaan sepasang segitiga. Memang penggunaan sepasang segitiga ini dalam menggambar manual sangat-sangat sulit sekali. Tapi kalau misalnya nanti kita sudah terbiasa, itu nanti hasilnya akan baik dengan sendirinya. Tetap berlatih, tetap ikuti prosedur dalam menggambar teknik secara manual. Baik, terima kasih berikan presentasi kelompok yang sudah tampil. Ada dua kelompok, tolong diperhatikan, yang sudah tampil ada kelompok kan? Ada kelompok 2 dan kelompok 5. Saya cukupkan dulu untuk waktu persentasenya. Mudah-mudahan kelompok yang masih belum tampil hari ini bisa lebih baik dari kelompok yang sudah tampil. Jadi tolong diperhatikan. Tadi Bapak sudah jelaskan apa saja yang kita gunakan peralatan dalam menggambar teknik sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Ya, saya sudah jelaskan kembali tadi peralatan-peralatan yang digunakan dalam menggambar teknik, baik penggaris, tergambar, pensil mekanik, buku gambar, penghapus, sabun, dan jangka dengan buku. Bapak jelaskan ini tadi. Ya, kalau saya tolong diingat-ingat, tolong dipelajari kembali. Kemudian yang kita sudah pelajari tadi, membuat denah sederhana dengan mencoba menggunakan sepasang segitiga dan peralatan gambar yang lainnya seperti buku gambar, penghapus, pensil mekanik. Penggunaan garis. Dan memang di situ kalau menggambar manual, di situ ada kelemahan kita dalam penggunaan penggaris segitiga ini. Karena ingat, penggunaan penggaris segitiga ini tidak boleh dipisah, ya harus berpasangan. Ya. Kalau Anda menggunakan hanya satu, yakin dan percaya hasil gambar Anda itu tidak sesuai dengan prosedur, sudah salah, sudah menyalahi aturan. Ya. Jadi untuk itu biasakan menggambar dengan menggunakan sepasang segitiga. Ya. Kemudian saya ingatkan lagi, dalam memulai menggambar itu, ya, dalam memulai menggambar itu jangan langsung buat garis gambar. Ya. Harus menggunakan yang namanya garis bantu. Buat dulu garis bantunya.
Di minggu kemarin kita sudah mempelajari jenis garis. Ya, kita sudah mempelajari jenis garis. Jadi untuk itu awali dan menggambar itu dengan menggunakan sepasang segitiga dan menggunakan garis mantu. Sehingga garis mantu itu nanti bisa kita hapus. Nah, setelah gambarnya itu sudah pas, tidak ada lagi koreksi, baru nanti garisnya itu ditebalkan menggunakan pensil dua. Sudah jelas? Jadi itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, saya yakin dan percaya bila Anda mengikuti tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan ini, Anda sudah bisa menggambar dengan baik. Ya, harapan saya Anda belajar di rumah dimanapun itu bisa menggambar teknik. Nah, kalau Anda sudah bisa menggambar ini, ya, ini sekedar motivasi buat kamu. Kalau Anda sudah bisa menggambar, Anda bisa menjadi perencana, Anda bisa menjadi seorang arsitek. Gajinya bukan main itu, dan bisa merencanakan sebuah bangunan. Nah, gajinya bukan main itu, besar gajinya, di atas 10 juta ke atas. Satu gambar bangunan bisa dihargai, bahkan ada 50 sampai 100 juta nih, kalau desainnya itu bagus. Nah, kemudian di atas ini Anda sudah bisa melihat ini gambar yang dibuat dengan menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana ini bisa dibuat? Tentunya tidak lepas juga dari bagaimana cara menggambar manual. Hanya perbedaan peralatan yang kita gunakan. Nah, mungkin kalau kita menggunakan aplikasi tidak lagi menggunakan sepasang segitiga, busuk, biar apa lagi? Pensil mekanik tidak. Langsung ada di aplikasi ini. Tapi tahapan-tahapan menggambar itu kita wajib, ya, atau sama dengan tahapan menggambar di secara manual. Ya. Sudah pasti kita mulai dari denahnya, kemudian potongan A, potongan BB-nya. Ya. Jadi sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, pagi hari ini, kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin ada yang kurang jelas, ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Ada? Sudah jelas? Sudah bisa dipahami? Untuk dua. Bagaimana kalau saya yang bertanya? Itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Ya, ahum.